Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kembali kajian subuh Sabtu danyo. Masih tentang dosa. Namun Mbak Uronyo kajian getanyo sudah sampai pada bahagian akhir daripada limang boh dosa getanyo yang berkaitan dengan manusia. Yaitu bahagian yang terakhir Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma fid din bi an kaffartahu au badda'tahu au dallaltahu fahuwa as'abul umuri fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yadai man qulta lahu dzalika wa antastahilla min sahibika in amkanaka wa illa fal ibtihalu ila Allah ta'ala jidda watanandumu ala dzalika liyurdiyahu angka. Adapun kezaliman atau dosa kita terhadap orang lain yang berkaitan tentang agama. Bi'ang kafartahu dengan bahwa engkau kufurkan dia, au badda'tahu atau engkau bid'ahkan dia, au dalaltahu atau engkau sesatkan dia. Jadi para jemaah, dosa getanyo ngan urang lain yang berkaitan dengan manusia, yaitu bentuknya tape kafe urang lain. Tapegah ke urang lain kafe. Tapegah li Syekh Muhammad Dahlan, ya Syekh Muhammad Ihsan. Aina sabtal insana ilal kufri bi angkulta ya kafir. Artinya tabangsakan seorang manusia kepada kafir dengan tahui urunyan hai kafir. Jadi mengatakan kafir kepada orang muslim nyo adalah dosa. Dia hanjit kengkeng gegok hai kafir. Nah, karena ada juga terdapat hadis Rasulullah yang menyatakan man kafara fa ilaihi kufru. Siapa yang mengkufurkan maka kepadanya lah kembali kekufuran. Jadi menyatakan kafe go kafenya wo ke road. Maka apabila dalam abah katanya itu bid kalimat ke urang lain, mungkin karena kebencian, karena kamu muncak dalam pikiran de, sehingga keluar kata-kata hai kafir. Nyan neingat sudah melakukan dosa kita kepada orang yang kita tuduh kafir. Contoh yang kedua, au badda'tahu ay nasabtahu ilal bid'ah bi angkulta ya mubtadi'. Contoh yang kedua, kita membid'ahkan orang tersebut. Kita bangsakan dia kepada bid'ah. Nah, seperti kita memanggil dia ya mubtadi', hai orang ahli bid'ah. Ini banyak terjadi jamunnya para bid'ah. Para jamaah. Antara satu kelompok, kadang satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lain saling menuduh bid'ah. Nya nawaknya bid'ah. Yuh masa Nabi hana muno. Nya kayak puput awaknya, berarti awaknya nawak bid'ah. Ya. Jadi menuduh orang bid'ah
sembarangan tanpa bukti yang jelas, nyo juga merupakan sudah melakukan satu dosa besar dengan orang yang kita tuduh bid'ah. Maka kita harus hati-hati memvonis orang lain bid'ah. Kadang-kadang kita yang belum sampai pengetahuan ilmu kepada apa yang dilakukannya. Karena terbatasnya referensi yang kita baca, sehingga kita berpikir apa yang dia lakukan adalah perbuatan baru yang menyesatkan, yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Lalu kita tuduh dia mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Maka nyan kamu dosa getanyo ngan urang nyan. Contoh yang ketiga, au dalal tahu, atau kita sesatkan orang tersebut. Ai nasabta ilaihi dalal, kita menuduh orang tersebut adalah orang sesat. Nyan awak me ajaran sesat. Nyan awak kasesat, kasalah puput. Nah, apabila tuduhan tersebut tidak didukung oleh dalil yang akurat, maka kita telah melakukan dosa. Jadi Imam Al-Ghazali para jemaah menyimpulkan di sini bahwa dosa yang berkaitan dengan agama terdiri dari 3 macam. Tapu kafe urang lain, tapu bid'ah urang lain, dan tapu sesat urang lah. Artinya tak tuduh. Tuduh kafe, tuduh bid'ah, tuduh sesat. Maka anak mudah-mudah tuduh sesat kau para jemaah. Harus melakukan kajian. Nah, baru apabila dalam kajian tersebut cukup syarat, cukup bukti, baru kita buka. Nyo sesat, lanjut tak ikut. Nah, ya. Maka dosa yang kita lakukan kepada orang yang berkaitan dengan agamanya, dengan tuduhan-tuduhan tadi, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, fahuwa ashabul umur. Maka ini adalah perkara yang paling sukar. Asyakkuha, yang paling berat. Berat untuk talake maaf. Sukar untuk memohon maaf. Maka harus hati-hati daya. Ini adalah dosa yang sangat sukar untuk kita mohonkan maaf, kata Imam Al-Ghazali. Paling payah dibandingkan dengan dosa-dosa lain yang ikut. Nah, kalau kita ingin memohon maaf, bagaimana caranya? Fatah taju ila takdzibi nafsika baina yadai mangkulta lahu dzalika. Yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin memohon maaf, maka dibutuhkan kepada mendustai dirimu di hadapan orang-orang yang engkau mengatakan tuduhan itu di hadapan orang itu. Maka menyonyan but tanyo. Kata ya tuduh gop kafe. Kayak tuduh gop le getanyo bid'ah. Kata tuduh gop le getanyo sesat. Maka untuk supaya ampun dosanya li Allah, jalan yang pertama yang harus getanyo lakukan para jamaah adalah mengumumkan di hadapan orang yang di hadapan mereka dulu orang itu kita tuduh. Maksud contoh long tuduh sidra urang sesat, long sampaikan ini ba urang dro ni masjid. Maka di sino di masjidnya lah harus long umumkan kembali bahwa long uronyan sulit. Harus mendustakan dirika. Harus pegat pengumuman para jamaah mandum. Long uronyan, long pegah urang nyan sesat, nyan salah long, sulit long. Hana betul long, gop nyan hana sesat. Harus tak umumkan lagi. Menyo tak tuduh urang nyan bak media, maka harus tak umumkan kembali bak media. Bahwa orang tersebut tidak sesat dan kita yang menuduh yang berdusta.
Harus menyatakan bahwasanya sulit. Artinya kita harus mengembalikan kehormatan orang tersebut di hadapan orang-orang yang di hadapan mereka lah kita tuduh, kita kurangi, kita jatuhkan kehormatan orang tersebut. Payah kita kembalikan. Ya, nyan yang gekun le urung jamun le katanya top menale. Karena male ke, tak pegah kesat. Karena male kata ya pegah, gop nyan bid'ah. Karena male kata ya pegah, gop nyan kafir. Nyan ke top menale dengan cara mengumumkan kembali hana salah gop nyan tapi danyo yang salah. Berat ni nengok. Karena sukar untuk tak pegah lagi nyan. Ya. Maka gepegah oleh Imam Ghazali berat yang menyoleknya dosa. Yang kedua yang harus tanya lakukan wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Dan bahwa engkau tuntut halal daripada sahabatmu jika memungkinkan akan engkau. Nah, berarti yang kedua ini jika mungkin. Artinya tidak mutlak dilakukan. Yang pertama mutlak harus kita lakukan. Yang kedua jika mungkin. Jika memang mungkin kita melakukan, maka kita harus datangi orang yang kita tuduh kafir tersebut. Harus kita datangi orang yang kita tuduh sesat tersebut. Harus kita datangi orang yang kita tuduh bid'ah tersebut untuk meminta maaf daripadanya. Berpemaaf dengan cara. Banyak tajak orang yang tak lagi maaf. Dia tak pegah pengumuman menobak tak tuduh kopnya. Dia nyanjak bagonya berangkat pegah apa salah. Dan laki maaf. Nyan tahapan yang kedua. Makna jika memungkinkan. Yaitu orangnya mantang nak. Dan menyota pegah talak maaf hanjut ke mutamah bengeh. Yang makna memungkinkan. Tapi wa illa dan jika tidak mungkin lagi. Artinya wa illam yakun dzalika limautihi au ghairi. Jika tidak mungkin kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan karena mungkin orang tersebut telah meninggal atau alasan lain. Rupanya yang tak tuduhnya adalah orang yang kamu meninggal. Ini biasa menuduh ajaran orang dahulu, ajaran sesat. Menuduh mungkin karangan orang dahulu, karangan bid'ah, karangan sesat. Ajarannya, ajaran kufur. Yang tak tuduhnya jelas juga sebut nanti orang. Maknanya kita telah berdosa dengan dia dalam persoalan agama. Karena mungkin tak lakai maaf urungnya. Karena urungnya urung kamati. Apa yang harus kita lakukan menyolaknya? Fal ibtihalu ilallahi ta'ala jidda. Maka yang harus kita lakukan wajib atuh kita al ibtihal. Bersungguh-sungguh berdoa. Wat tadarru bi ikhlasid doa dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan ikhlas berdoa. Jadi pula doa. Tamu doa ba Allah. Artinya tak mengadu ba Allah. Tak pegah dra tu ka salah. Tak pegah dra tu ka terlanjur menuduh orang lain bersalah. Mengadu ba Allah. Klik mohon dimaafkan oleh Allah. Tadarru ibtihal bersungguh-sungguh berdoa ilallah kepada Allah Ta'ala. Jidda secara bersungguh-sungguh. Arti jidda ijtihadan kamilan. Ijtihad yang sempurna. Benar-benar tamulake ba Allah begepu ampun tanyo ka keliru. Nyan caraji. Olehnya watanaddumu ala dzalika. Dan harus ada bak getanyo rasa menyesal. Tanaddum. Rasa menyesal ala dalika terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan itu. Apabila dulu kita pernah mengkufurkan orang, harus menyesal. Kenapa dulu kita mengkufurkan orang?
Harus menyesal. Kenapa dulu kita pernah membid'ahkan orang? Harus menyesal. Kenapa dulu kita pernah menyesatkan orang? Bu menyesal. Ini kan laki ma'ah mantong ba Allah. Tapi apa yang kita lakukan tidak kita sesali. Permintaan maaf kepada Allah harus dibarengi dengan penyesalan yang sangat dalam terhadap perbuatan kita yang telah terlanjur itu. Ya, para jemaah. Ya. Tujuannya apa? Getanyo, karena hanjut talakai maah ba urang langsung meno, talakai maah ba Allah dan menyesal, apa tujuannya? Liyurdiyahu angka. Supaya Allah membuat orang tersebut ridha terhadap kita nanti hari kiamat. Yan tujuannya. Nah, karena tayak lakai maah lantung hanjut meno. Urang nyan ka meninggai atau hana guli hana tadupat li kagadah atau munyo tayak pegah mutamah jid ke bengeh ge, maka mengadulah mintalah maaf kepada Allah supaya nanti di saat hari kiamat yaumil hisab, di saat dosa-dosa makhluk diperhitungkan oleh Allah dihisab, diberikan balasan, Allah buat orang yang pernah kita tuduh kufur, Allah buat orang yang pernah kita tuduh bid'ah, Allah buat orang yang pernah kita tuduh sesat, ridha terhadap kita. Hanali geduntut nanya orangnya. Kage pumaah. Jadi je pumaah uradu do. Dan itu mudah bagi Allah. Karena kulla syai'in bima syiatillah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Mudah bagi Allah. Bahkan di dunia pun mudah bagi Allah. Mungkin legedanyo hanjit am rumpok karena urungnya jiuh kah nada dupat li. Tapi Allah bisa gedhok ati urungnya ni deh untuk pumaah gedanyo. Bukankah Allah muqallibal qulub? Dah sabi dah kenanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kita mengetahui Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang. Munya uronyo mungkin urungnyan bengeh, bisa saja Allah gepegot tinggal urungnyan god. Nah, maka mengadulah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nyan jalan terakhir. Tapi hanjut awainya nda pubut. Nyan. Lantung laju munan ni tanyo. Alah hai ku ala kai maaf bi. Ula kai maaf ba Allah mendong. Nyan hanjut. Nyan. Karena ini hak manusia. Meminta maaf, mengadu hanya kepada Allah ini apabila jalan yang pertama tidak mungkin dilakukan. Han mungkin dalam maaf ba urungnya. Nyan baru bisa katanya mengalihkan dengan lakai maaf ba Allah. Apa namanya? Kemudian wal jumlatul amri fama amkanaka min irda'il khusumi amilta wa ma lam yumkinka raja'ta ilallahi subhanahu wa ta'ala bitadarru'i wal ibtihali wa tasadduqi liyurdiyahu angka fayakunu dzalika fi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah warraja' minhu bifadlihil azim wa ihsanihil amin. Nah, kesimpulannya para jemaah dari seluruh dosa yang berkaitan dengan manusia limang boh. Yang pertama ide hilikut kaluh takun digetanyo yaitu dosa yang pertama berkaitan dengan harta. Yang kedua dengan nafsi, jiwa. Yang ketiga dengan perasaan. Yang keempat dengan kehormatan. Yang kelima dengan agama. Apabila dosanya katanya lakukan, maka kesimpulannya seluruhnya mandum dosa-dosanya. Apabila mungkin, maka tetap katanya harus meminta maaf kepada orang yang kita berdosa kepadanya. Nah, mandum dosa.
Artinya dosa manusia mandum punya mungkin harus yak merumpok ke manusianya. Ya lake maah. Hanjut langsung lake maah ba Allah. Harus merumpok ngan urang yang gedanya berdosa ngan urangnya. Nyan punya mungkin. Tapi wa malam yumkinka, monyohan mungkin. Man limang boh bentuk dosanya han mungkin dia lake maah ba urangnya. Nyan raja'ta ilallahi subhanahu wa ta'ala. Baru gedanya bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan merendahkan diri dan bersungguh-sungguh tak berdoa dan bersedekah. Memperbanyak sedekah. Jadi, macam merendahkan diri di hadapan Allah, bersungguh-sungguh tak berdoa dan bela tamu sedekah juga. Wa tasadduqi alal fuqara'i bil malil halal. Jadi bela tamu sedekah kepada orang-orang fakir dengan harta yang halal. Artinya harta yang halal yang kita miliki. Kau dengan harta yang haram. Baik bantu orang kafir tapi harta haram dari hasil usaha yang haram. Dari hasil riba, dari hasil menjual barang haram, nyon hanjut. Tetapi harus dari harta yang haram. Nah, jadi tak perbanyak sedekah nih katanya. Memperbanyak sedekah di sini para jamaah bermakna kita melakukan kebaikan. Karena diperintahkan wattabi'is sayyi'atu hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan baik. Ikutilah perbuatan jahat, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Jadi tujuan tamu sedekah bulanya adalah untuk terhapusnya dosa-dosa yang kau ulike. Jadi bula sedekah kepada fakir miskin. Nah, tujuannya liyurdiyahu supaya Allah membuat ridha musuh getanyonya urang yang tanyo pernah berdosa bagopnya angka terhadap engkau. Fayakunu dzalika maka ridha tersebut para jemaah fi masyiatillah wa iradatihi. Ada pada kehendak Allah, ada pada rencana Allah. Jadi lagi ada pegah munau. Ridha urang na dalam kehendak Allah. Monya Allah berkehendak urang yang ridha akan ridha urang yang kegedanyo. Baik di dunia atau di akhirat. Monya Allah berkehendak urang yang hana ridha akan hana ridha kegedanyo. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka melakai Allah. Nah. Kemudian setelah melakukan itu, tadarru, merendah diri, berdoa dan bersedekah, jangan lupa juga warraja' minhu bi fadlihil azim wa ihsanihil amim. Dan dengan rajanya satu sifat yang penuh harap. Artinya mengharap minhu dari Allah dengan karunia-Nya yang amat agung, yang amat besar dan kebaikannya yang amat umum. Arti wate tamu doa ba Allah li katanya beuna harapan untuk geupumaah. Bek doa mu doa tapi hana yakin de geupumaah. Nyan hang geupumaah. Bu yakin de Allah geupumaah karena Allah maha besar karunia-Nya. Maha baik Allah Ta'ala terhadap semua. Bu yakin deh, ku yang salah gedanyo, pasti geupumaah oleh Allah. Maka telah kemah. Nah, bugot dan dekat Allah harnya. Bujroh dan dekat Allah Ta'ala. Baik buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Nah. Kenapa demikian? Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi fa innahu yurdi khusumaahu min khizanati fadli. Wala hukma. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah sudah mengetahui, maknanya
ilmu zahir secara zahir, sudah nampak secara zahir, akan benar min qalbi abdi daripada hati seseorang. Artinya menyo Allah kagedepu secara zahir, getanya hati itu tulus dalam kemaah ba Allah. Kan pura-pura dalam kemaahnya. Tak mengadu ba Allah taklik dengan malam dalam kemaahnya tulus. Gedepu oleh Allah bahwa getanya tulus di dalam memohon maaf, yaitu dengan bukti, karenanya zahir maknanya, dengan bukti kita sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Orang yang memohon maaf tapi tidak mengikutinya dengan melakukan kebaikan, itu tidak tulus permohonan maaf. Jadi bukti ketulusan permintaan maaf adalah kita ikuti permohonan maaf itu dengan melakukan banyak kebaikan. Bentuk kebaikan mana yang dicontohkan yaitu bersedekah. Tak ada dalam sedekah. Bukti bahwa tulus tak tanya dalam kemah. Gedepu oleh Allah hati ketanya tulus, maka menyolagenyan fa innahu yurdi khusumaahu min khazaini fadli. Allah akan buat hati orang yang menjadi musuh kita tersebut ridha kepada kita daripada karunia Allah Ta'ala. Artinya Allah bisa mengkaruniai kepada kita, dimaafkan oleh orang yang kita berdosa kepada mereka. Para jamaah, ada satu hadis diriwayatkan kamaruya an Anas radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan daripada Anas, semoga Allah ridha untuk beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, wa sungguh Rasulullah bersabda. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idza ra'ainahu yadhaku hatta badat sanayahu faqala Umar radhiyallahu an ma yadhakuka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Sedang-sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba kami melihat, kata Anas, beliau tertawa. Dekem Rasulullah. Hatta badat sanayahu, sehingga gigi beliau nampak sedikit. Dekem Rasulullah. Dehigo. Maka berkatalah Sayyidina Umar, ma yadhakuka ya Rasulullah bi abi wa anta wa ummi. Nah, demi ayahmu dan ibumu, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Karena Rasulullah jarang tat memang dekem yang sampai dehigo. Kagakalan sahabat kata kem Rasulullah kata geduk tidak. Bertanya untuk Sayyidina Umar, puna kem Rasulullah puna terjadi. Nah, qal berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, rajulani min ummati jasiya baina yadi rabbil izzati. Ada dua orang laki-laki, kata Rasulullah, dari kalangan umatku sedang menunduk, duduk tertunduk di hadapan Rabbil Izzah, di hadapan Allah. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang daripada dua laki-laki ini berkata, ya Rabbi, khudli madlamati min akhi. Wahai Tuhanku, ambillah untukku madlamati, kedalimanku, min akhi, daripada saudaraku. Artinya orang ini memohon kepada Allah agar kedaliman dulu yang pernah terjadi kepadanya oleh sebab saudaranya itu diberikan balasannya oleh Allah sekarang. Artinya gelake pahala. Ya Allah, nunjuk pahala semayang ji kelung karena ji rojih pernah carut lung. Ya, gelake lithirau dengan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, a'ti akhaka madlamatahu. Kekali Allah baurung agam yang lain. Berikan kepada saudaramu itu kedalimanmu dulu kepadanya. Ayo pahala semayang.
Uji. Apa orang jih pernah tadalim jih di dunia oleh Allah? Faqal, maka orang laki-laki ini berkata, orang yang yujuk pahala Allah. Ya Rabbi, lam yabqa bihasanati syai'. Wahai Tuhanku, tidak ada lagi sisa daripada kebaikanku sesuatu. Ya Allah, kabeh hanapu kujuk li. Tak le urang laki-laki mana. Tumayang ku kabeh, puasa ku kabeh, zakat ku kabeh, haji ku kabeh, sedekah pi kabeh. Karena ni harum sedekah roji. Hanale pahala ke begah. Kunuk jok lam ya Allah hanale pahala idung sapu pi. Faqala Allah Ta'ala lit-talib, maka Allah Subhanahu wa taala berkata bagi laki-laki yang menuntut pun menau. Kun Allah, kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa min hasanatihi syai'. Bagaimana tindakanmu terhadap saudaramu sedangkan dia tidak memiliki lagi kebaikan? Apa lo hai tengkung nyo saudara dron yang nilake pahala, koknya hanali pahala ambil orang yang kiban pendapat. Ataupun nilake lain. Hanali pahala, kiban nak bi pahala. Qal berkata laki-laki yang menuntut pertama, ya Rabbi, yatahammalu anni min auzari. Wahai Tuhanku, jikalau begitu, buatlah dia menanggung untukku daripada dosa-dosaku. Menyohana le pahala untuk gubi kulung ya Allah, jina urungnya begutem tanggung dosa lu. Artinya dosa orang yang menuntut diambil oleh Allah, diberikan kepada yang dituntut. Dosa urung dah carut le katanya, roji. Idunya ini, gucok oleh Allah Ta'ala teman karena hanangan tabayu le hana pahala. Gucok dosa koknya gebuh bagdanya. Tanya pahala tan le. Dosa kamu tak mah. Dosa go. Kamu tak mah dosa deh. Yang kegukun dosa jariah dulu. Dosa jariah yang tanya. Kon amal jariah yang go tanya. Amal jariah yang hana go. Kamu tak mah dosa dulu katanya. Nah, dikalanya qal wa fadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibaka. Anas berkata, wa fadat ainan. Mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau menangis. Ono tekeh Rasulullah. Gede kalon urang. Karena mata Rasulullah de kalon. De kalon urangnya dua. Ino katekli Rasulullah. Karo mata Rasulullah. Tsumma qal. Kemudian beliau bersabda, inna dzalika liyaumin azim yauma yahtajun nasu ila ayyahmila anhum min auzarihim. Itu semua kata Rasulullah terjadi pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Pada hari yang semua manusia pada saat itu membutuhkan kepada orang-orang untuk menanggung dosa mereka. Jadi atranya terjadi kepada Rasulullah ba uro kiamat teman. Uro gehisab, perhitungkan dosa katanya. Yang ba uronya mandum manusia perle buna urung suun dosa ada. Nampah baik le bagdanya dosa buna so suun diat buna so tim suun dosa. Dipegah oleh Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah berlanjutkan sabdanya. Faqala Allah Ta'ala li talib. Maka Allah berfirman bagi laki-laki yang menuntut menurut. Irfa' ra'saka. Hai urang agam yang menuntut, irfa' ra'saka. Coba angkat kepalamu. Jadi bek menunduk li. Cinengi nguku tiat. Fangdur fil jinan, coba lihat ke dalam surga. Duh surga ke kalian. Begah Allah cina nebuut ulen cinenging dalam surga tiat. Nah, farafa'a ra'sahu, maka laki-laki yang menuntut ini mengangkat kepalanya. Faqal, maka dia berkata, ya Rabbi, ara madainu min fiddati murtafiyah wa qasuran min dhahabi mukallalah billu. Li ayyi nabi hadha au li ayyi siddiqin hadha au li ayyi syahidin hadha. Wahai Tuhanku, aku telah melihat ya, kota-kota yang bangunan-bangunannya terbuat daripada perak dan mahligai-mahligai, kasur-kasur yang dihiasi dengan emas yang bermatakan mutiara.
Jadi keperluannya, ya Allah kadulung kalon, tat indah-indah bangunan, tat mangat-mangat tempat tinggainan dalam surganya. Kepugot darimu, dari perak, dari mutiara. Maka orang tersebut bertanya, li aina bi hadza? Wahai Tuhanku, untuk nabi mana ini? Kuthana kubah ing pegot nyang ke nabi dah. Au li ayyi siddiqin hadza? Atau untuk urang siddiq dah nyang. Au li ayyi syahidin hadza? Atau untuk urang syahid dah nyang nuju ya Allah. Tak indah. Qal Allah berfirman, liman a'tani taman. Nyanlung pugot untuk urang yang jok yum ikulung. Gepubla oleh Allah surga rupanya. Sayang bayu yum kurung nyanlung jok oleh Allah. Hana muncih nabi, hana muncih siddiqin, hana muncih syuhada. Sayang jok yum oleh Allah. Qal orang laki-laki ini yang menuntut tadi berkata, ya Rabbi, wa may yamliku thamanu. Wahai Tuhanku, siapa yang bisa membayarnya? Sayang jok bayunya, sayang napeng du bayu tutung radanya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, anta tamlikuhu, drona pihna pengna, nah hana yum ba drona. Juk bayu. Kamu pun bisa memilikinya, kata Allah, memiliki harganya. Nah, qal orang laki-laki ini berkata, wa ma huwa, apa itu? Watra harganya surganya ya Allah. Ngan pulang bayu ya Allah. Qal afwuka an akhika, dengan maafmu bagi saudaramu. Jadi jut ne bayu hai tengku dengan ne pemaaf saudara na jinau. Dengan maafmu bagi saudaramu. Qala ya Rabbi inni qad ghafartu anhu. Laki-laki ini berkata, ya Allah kalau begitu sungguh aku telah memaafkannya. Surga kan itu. Ha mungkin leh aku pemaaf haji ya Allah. Munyongan ku pemaaf haji na udah manglung kunang ka aku pemaaf. Anak aku tuntut tapuli. Qala Allah Ta'ala, khud biyadi akhika fa'adakhilhul jannah. Allah berfirman, nah silahkan pegang tangan kawanmu, bawalah masuk dia dan kamu ke dalam surga. Artinya mandua yudamong dalam surga li Allah. Urang yang puput dosa dan urang yang pemaaf. Urang yang puput dosa karena kai pemaaf, anali dosa ke. Urang yang pemaaf karena pemaaf urang berdosa adalah harganya surga. Maka gebetamong urang nyan li Allah mandua dalam surga. Wa fi riwayatin gebah dan dalam riwayat yang lain fa adkhalal jannatah, maka masuklah keduanya jannata ke dalam surga. Mandua tamang surga. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman ketika demikian, ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, hai umat long, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan rukunlah kalian hidup di antara kalian. Baik mu pakai bugot-got tamu udip. Buna toleransi musuh bahasa Cina tamu udip. Fa innallah, karena Allah yuslihu bainal mu'minin, telah memperbaiki di antara orang-orang mukmin. Allah mantong geyu pumaah mu pumaah. Le getanyo pun bu lagenyan, bugot-got tamu udip. Baik tamu bungeh-bungeh. Munyona salah ta pumaah. Karena pumaah urungnya rayuk tak pahala dengku. Jangan jadi kita pendendam, tanya baik pendendam yang sukar untuk memaafkan orang lain. Sedikit dosa orang ada pada kita, kita menaruh dendam dalam hati karena dosa tersebut. Hendak pemaaf baik. Maafkan orang tersebut karena sifat kita pemaaf ini akan menjadi sebagai harga yang kita gunakan untuk membayar surga Allah. Kadang amal ibadah tula intit hana yang na tifut godnyan legedanyo suka memaafkan ngonyan Allah gepetamong gedanyo dalam surga. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kembali lagi menolong karena sesuatu terjadi bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Nah, para jemaah, mungkin
kajian kitab gutanyo no menteng ba uronyo. Nah, cuma munyona kadang tidro dua yang na nu dimanyong